Saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada siang hari ini menjelang maksudnya waktu sholat Jumat, saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan limpahan oleh rahmat Allah SWT, dan mudah-mudahan kita juga masih diberikan perlindungan Allah SWT dari segala berbagai macam mara bahaya, bencana yang bisa datang secara tiba-tiba, baik bencana yang turun dari langit ataupun bencana yang bisa keluar di dalam bumi, bisa berupa musibah kebakaran, kebanjiran, dan musibah ditenggelamnya ke dalam bumi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang buruk tentunya. Dan jangan lupa pada hari Jumat berbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan yang paling pendek, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasbarik wasallim. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca dan banyak kita ucapkan di hari Jumat, kita mendapatkan banyak keutamaan dan wasilah tentunya. Dan dengan sholawat itu pula menjadi bukti nanti jarak dekatnya kita, kedudukan kita dekat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan banyaknya sholawat yang kita baca kepada Rasulullah SAW. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya kembali berbagi. Itu kali ini di kitab Sahih Muslim di halaman 827 kalau kitabnya sama. Kitab kami ini terbitan Darul Alamiyah Mesir, yaitu di kitab kitab Sifatul Qiyamah, ya, kitab tentang kiamat, ya, kitab yang menjelaskan tentang kiamat dan wal jannah dan wan nar, tentang penjelasan kitab yang menjelaskan tentang hari kiamat, sifat hari kiamat, sifat surga dan sifat neraka. Di bab yang ke-7, ya, teman-teman ada di halaman di depan layar kaca teman-teman sekalian sudah terlihat. Di bab ke-7 ini tentang ad-dukhan, itu ya. Dukhan itu artinya asap, ya, atau kabut. Jadi salah satu tanda kiamat besar di akhir zaman nanti yaitu selain keluarnya Dajjal, Dabah, Aba dan Dabah, Yajud Ma'jud, turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, keluarnya Imam Mahdi juga. Kabut ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat besar yang akhir, ya. Sebelum nanti yang paling akhir adalah keluarnya api, ya, dari arah Yaman jika tidak keliru dalam hadis yang berbeda disebutkan. Api itulah yang puncak dari tanda kiamat besar yang menghalau manusia ke padang mahsyar seperti itu. Pada kesempatan kali ini di bab yang ke-7 ini hadisnya di nomor hadis subnya ini 39 subtopiknya, hadisnya 2798. Cukup panjang hadisnya, tapi kami akan coba membacakan satu hadis, ya, karena di nomor hadis 2798 ada 3 gitu. Wis satu ini insyaallah sudah mewakili. Yaitu ini tentang terkait hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maaf. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang bacaan Al-Qur'annya atau suaranya itu sangat merdu sekali ketika membaca Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah pun beberapa kali meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Qur'an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena suaranya sangat merdu sekali. Jadi banyak keutamaan sekali, walaupun profesinya, ya, sebelum dia masuk Islam tuh hanya sebagai pengembala kambing atau pengembala ternak seperti itu. Tapi Allah angkat derajat kemuliaannya setinggi-tingginya setelah beliau memeluk agama Islam seperti itu. Ketika Abdul Mas'ud ini sedang dalam kondisi berbaring, ada orang yang duduk di dekatnya. Seseorang mendatanginya lalu berkata, "Hai Abu Abdurrahman," itu gelar panggilannya. Seseorang bercerita di dekat pintu Ka'bah, gerbang Kindah. Maaf, bukan Ka'bah. Seseorang bercerita di dekat pintu gerbang Kindah. Ia mengira bahwa tanda-tanda kebesaran berupa kabut atau dukhan datang lalu merenggut nyawa orang-orang kafir. Kabut itu mencabut nyawa orang-orang mukmin seperti kondisi selesma. Abdullah duduk kemudian berkata dengan marah, "Wahai manusia, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, ya, ittaqullah. Barang siapa yang di antara kalian yang tidak mengetahui sesuatu, hendaklah mengatakan seperti yang ia ketahui," seperti itu. Hendaklah yang mengucapkan Allahu a'lam, ya, karena orang yang paling tahu di antara kalian adalah orang yang mengatakan untuk sesuatu yang tidak ia ketahui dengan kalimat Allahu a'lam atau Allahu a'lam bisawab, seperti itu. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada nabinya, "Katakanlah, hai Muhammad, ya, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengadakan-adakan." Surah Shad, ya, seperti ini. Ayat ke-86. Saat Rasulullah SAW melihat orang-orang berpaling, dia berdoa, "Ya Allah, turunkanlah kelaparan seperti kelaparannya Yusuf," ya, ketika musim paceklik, ya, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu. Sangat panjang masa pacekliknya. Dan Masyruk berkata pada terawinya, "Mereka pun tertimpa kelaparan yang menyerang segala sesuatu hingga mereka makan kulit dan makan bangkai karena lapar."
Nah, seperti itu. Dalam ayat lain dikatakan makan tulang ya, karena paceklik tidak ada makanan lagi. Seseorang dari mereka melihat ke langit seperti wujud kabut, lalu mereka mendatangi Abu Sufyan. Ia berkata, "Hai Muhammad, aku datang memerintahkan untuk menaati Allah dan menyambung silaturahim. Kaummu telah binasa, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Hingga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya kamu akan kembali ingkar." Al-Duhan ayat ke-10 sampai 15. Ia berkata, "Apakah siksaan akhirat akan dihilangkan? Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras." Maksudnya salah satunya ada di perang Badar. "Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan." Ad-Duhan ayat ke-16. Ad-Duhannya surah ya, surah Ad-Duhan. Sampai ada surahnya di Al-Quran saking dahsyatnya fi akhir zaman. Hantaman keras adalah perang Badar yang dimaksudkan. Tanda-tanda asap atau Ad-Duhan tadi, hantaman keras, kematian, dan ayat tentang kemenangan Romawi telah berlalu seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, asap ini dalam redaksi hadis yang berbeda disebutkan dia akan lamanya ya, ketika muncul itu kurang lebih sekitar 40 hari. 40 hari itu benar-benar akan merenggut sisa-sisa orang yang masih beriman, masih ada keimanan walaupun sebiji biji sawi dalam hatinya, itu akan wafat secara bersamaan orang beriman. Maka sudah berapa tahun yang lalu terjadi huru hara ya, itu ini pas hari Jumat Ramadan, pertengahan Ramadan ada ini isu kan, nah, akan turunnya duhon gitu, di orang beriman akan wafat barengan, itu ternyata tidak terjadi. Sebenarnya kita tidak perlu memusingkan tanda-tandanya, tetapi persiapan kita apa untuk menghadapi itu. Ya lebih baik memperbaiki diri, memperbanyak amalia, banyak meminta perlindungan kepada Allah, itu akan lebih bermanfaat daripada, apalagi ada hadis yang tersebar, saya belum mendapatkan redaksinya, sepertinya hadis palsu, yaitu siapa yang mengingatkan tentang hari lahirnya Rasulullah SAW di hari ini, maksudnya nih hari tanggal berapa nih hari ini gitu. Nah, itu tanggal nasionalnya, itu akan dijaga dari fitnah kabut asap gitu ya. Ini benar tuh kalau baca surah Al-Kahfi, dan antaranya juga akan dijaga daripada fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah akhir zaman seperti itu kan, di hari Jumat atau di malam Jumatnya seperti itu. Kalau baca surah Duhan tiap malam, maka pagi harinya dia akan mendapatkan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dosa-dosa kecil ya, kalau dosa besar harus bertobat. Jadi Ad-Duhan ini teman-teman yang menyerang orang mukmin, orang yang beriman itu, sisa-sisa orang beriman di akhir zaman itu lewat pernapasan, dan nanti orang beriman itu sebelum wafat seperti orang yang kena selesma atau penyakit apa ya? Pilek ya kali ini, penyakit pilek gitu. Nah, sedangkan orang kafir itu nanti asap itu masuk ke dalam tubuhnya, keluar lagi lewat hidung, lewat mulut, lewat telinga, dan lewat dubur. Jadi semua lubang itu akan keluar, itu siksaan yang sangat menderita. Jadi nanti tersisa dalam surah, kalau kita baca tafsir surah Al-Zalzalah, ya kan, iza zulzilatil ardu zilzalaha itu, maka orang-orang kafir ini akan merasakan dasarnya kegoncangan pecahnya bumi ini, ya, terjadinya jungkir baliknya kiamatnya adalah orang-orang kafir. Sedangkan orang beriman sudah diwafatkan oleh Subhanahu wa taala, dijaga oleh Subhanahu wa taala untuk tidak merasakan goncangan dahsyat. Makanya diwafatkan dengan adanya dukhon atau asap yang terjadi 40 hari, mewafatkan semua orang yang beriman. Tersisalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang paling buruk perangainya, ya kan, orang-orang yang benar-benar tinggal kejelekan, tidak ada kebaikannya lagi, dan itulah orang-orang yang akan merasakan hancurnya alam semesta ini di puncak terjadinya hari kiamat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pengingat bahwasanya Duhan ini bukan sesuatu yang harus dibuat ini ya, didomplengi gitu ya, atau dijadikan manfaat orang-orang tertentu yang hanya mengharapkan view ataupun mengharapkan cuan ya dari konten yang dibuat. Kadang-kadang juga ada unsur hadis palsu yang disusupkan, jadi harus hati-hati. Walaupun fitnahnya terjadi, Ad-Duhan di hari kiamat adalah benar adanya asap yang berwarna hitam pekat ya, atau putih tetapi rasanya panas sesak bagi orang-orang yang kafir seperti itu. Untuk yang beriman itu jadi rahmat, seperti merasakan tertidur dan meninggal seperti itu. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.